Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam peribadatan kita bersama-sama. Dan mari memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan boleh menaungi kita sepanjang ibadah kita pagi ini. Saat teduh dimulai. Mazmur pasal 36 ayat 8 mengatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Kita akan mengagungkan, meninggikan Allah, Juru Selamat kita, pernaungan jiwa kita. Kemenangan iman nomor 300, naungan jiwaku. Tuhanku Yesus, Juru
Ya Allah kami yang ajaib, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan anak Allah kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh duduk diam di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk memuji dan membesarkan Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, yang ajaib, yang memeliharakan, yang menaungi dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau hadir di rumah setiap anak-anak-Mu, dalam anak-anak-Mu memuji dan meninggikan, memuliakan Engkau. Engkau juga akan mengurapi kami dengan berkat-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan meneguhkan iman kami ya Tuhan. Dan biarlah kami akan semakin kuat lagi, berdiri kokoh untuk kami boleh memuji Engkau, berdiri kokoh menghadapi kehidupan ini, berdiri kokoh untuk kami menanti akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami ini awal hingga akhirnya, biarlah jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh damai yang daripada Allah kita adalah damai yang sejati. Meskipun banyak rintangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita harus lalui, tetapi damai yang daripada Allah adalah damai yang boleh tinggal tetap untuk kita terus memuji-muji nama Dia. Kita angkat pujian kemenangan iman nomor 178, Damai yang Padaku. Susah tempuh, takutku tidaklah
Yesuslah pengharapan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dari Mazmur nomor yang ke-121, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu di rumah mengikuti bersama dengan singer. Ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8 kita membacanya bersama-sama. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Jemaat di rumah disilahkan untuk berdiri. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Bagi kita setiap orang yang percaya, sungguh mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan hanya meminta kepada kita untuk tetap percaya hingga mujizat itu dinyatakan. Kita angkat pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Tak
Benar ya Tuhan, pujian ini merupakan ungkapan hati kami kepadamu, bahwa kami percaya bahwa mujizat itu nyata bagi kami. Tidak ada satupun yang mustahil, tetapi kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Pergumulan, masalah, persoalan apapun, kami tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Sehingga ya Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami secara jemaat. Kami dipimpin, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat kami yang berulang tahun. Di antaranya Saudari Moren ya Tuhan, Engkau sudah tambahkan usia setahun baginya. Biarlah Engkau terus memberkati dia di dalam masa mudanya, dalam pekerjaannya Tuhan memberkati. Teristimewa, beri hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat dimanapun dia bekerja, dimanapun dia ada ya Tuhan. Biarlah melalui ketambahan usia setahun, dia lebih setia lagi kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa, mengucap syukur dengan jemaat kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, pandemi virus corona ini Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan jemaat kami, sehingga semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa untuk semua jemaat kami yang masih beraktivitas di luar sana Tuhan, dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini Tuhan. Namun dalam pekerjaan mereka harus bekerja, baik itu pegawai negeri juga ABRI ya Tuhan. Mereka tetap bekerja, keluar masuk mereka ya Tuhan, dan juga swasta. Biarlah Engkau terus menjaga, lindungi mereka, supaya mereka di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala virus-virus yang bisa saja melanda mereka. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan jaga mereka Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa saat ini Bapa, untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dalam pekerjaan yang sementara, usaha, wirausaha ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, sehingga ya Bapa, apapun yang mereka sedang usahakan, sekecil apapun itu, Allah Engkau memberkati, sehingga apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dapat dipercukupkan oleh Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan jemaat kami sehari-hari pun kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sumber berkat, Engkau mencurahkan segala berkat-berkat-Mu bagi jemaat kami Tuhan, sehingga semua tidak ada yang berkekurangan, tetapi semua dipercukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati supaya semua jemaat kami senantiasa bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan, untuk selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang kami adakan melalui ibadah online seperti ini, dan juga mesbah doa, biarlah Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami, supaya mereka dapat tetap setia mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang ada. Melalui ibadah-ibadah itulah Tuhan akan terus menguatkan iman mereka, dan bahkan mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati semua jemaat kami, pelihara, lindungi mereka ya Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak dalam jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Dan juga ya Tuhan, yang sementara dalam pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Engkau berkati mereka dengan semangat, sehingga mereka bisa belajar dengan baik walaupun secara online ya Tuhan.
tetapi setiap tugas-tugas yang mereka yang dapat dari setiap guru, biar dosen, mereka dapat mengerjakan itu dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan mereka juga boleh naik kelas, boleh lulus, dan juga boleh lulus setiap mata kuliah dengan baik, dan semuanya boleh berjalan. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan sumber berkat mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemuda-pemudi dalam jemaat kami ya Bapa yang membutuhkan teman hidup. Biarlah Engkau siapkan teman hidup bagi mereka, anak-anak Tuhan, tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri. Tuhan jaga, lindungi mereka di sana, berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan yang sakit maupun dalam keadaan pemulihan. Kami serahkan Bapak Niki ke dalam tangan Tuhan, Bapak dan Ibu Edi Santoso, Ibu Deni Sunandar, Rahel, Ibu Yeni Sokoy, Ibu Raharjo, Bapak Peter, Ibu Rusi, Mama Soni, Ibu Maurits, Ibu Maslan Hutasoid, Bapak Anton, Bapak Dance Hepon, Carlos Hepon, Bapak Yohanes Lambe, Bapak Nababan, Ibu Pasaribu, Ronaldo Tampu Bolon, Bapak Gembala, Ibu Lim, Bapak Arli Sinaga, Ibu Lisa, adik dari Pak Rudi, Bapak Pendeta Markus. Kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Yesus Engkau menjamah mereka, tubuh-tubuh mereka yang lemah dan sakit. Biarlah kuasa-Mu akan menyembuhkan mereka secara sempurna, sehingga boleh mereka menaikkan segala pujian dan syukur hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Berikan mereka kekuatan iman, pengharapan dan kasih hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan juga memberkati supaya tepat pada waktunya mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan. Kami juga berdoa untuk Ibu Arung yang sementara mengandung, yang ada di Makassar. Biarlah Tuhan jaga, lindungi dia di sana. Berkati kehamilan ini ya Tuhan, sehingga dengan sehat dan kuat tepat pada waktunya dia dapat melahirkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat secara kualitas dan kuantitas. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja Kemah Injil, baik pusat, wilayah, daerah dan seluruh jemaat lokal. Biarlah Tuhan memberkati STAM dan anak-anak yang ada di Pondok Kasih serta seluruh gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati, pakai menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk POS PI Nasional. Biarlah Tuhan berkati dalam perkembangannya. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati, berikan hikmat mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan semua aparat pemerintah sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan. Terlebih ya Tuhan, situasi sekarang sementara penanganan untuk virus corona, biarlah mereka dapat hikmat dari-Mu, mereka dapat menangani dengan baik sehingga semua berjalan dengan baik. Bahkan ya Tuhan, semua yang orang-orang yang terkena mereka dapat diperhatikan, dan dengan pertolongan Tuhan juga Tuhan akan memulihkan, sehingga ya Tuhan yang sakit pun akan mengalami kesembuhan, dan virus ini akan Tuhan hentikan tepat pada waktu Tuhan, sehingga kami boleh kembali nyaman, aman, dan kami boleh beraktivitas kembali. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Untuk itu ya Bapa, beri kami kekuatan iman untuk selalu pandang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bahkan ada pertobatan yang terjadi di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk para medis, dokter-dokter, perawat dan juga relawan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan,
berikan mereka kesehatan, perlindungan, karena mereka merelakan mereka ya Tuhan untuk waktu kehidupan mereka, bahkan nyawa mereka untuk membantu orang-orang yang terkena virus corona ya Tuhan. Biarlah Engkau terus akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Allah Engkau Maha Kuasa, Engkau akan menolong mereka ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka sementara berdoa kepada Tuhan, hamba tidak menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau ada dimanapun mereka berada, dan Engkau akan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka jawaban tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Semua kami yang ada di sini melayani, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati, pakai kami untuk boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Bahkan tim multimedia, Tuhan terus memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, dan berkati semua alat yang digunakan, semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa, karena kami berdoa pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mohon perhatian kita sejenak untuk beberapa rangkaian pengumuman kita, warta jemaat kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, atas nama Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah setia untuk melaksanakan ibadah secara online, baik itu ibadah mesbah doa setiap hari Sabtu dan juga family altar setiap hari Minggu. Dan terima kasih juga untuk semua pelayan yang terlibat, baik yang di belakang layar, karena Tuhan Yesus terus memberkati dalam kehidupan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas kesediaannya untuk tetap melaksanakan himbauan yang diberikan dan arahan dari pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona yang terjadi ini, dan dengan tetap beraktivitas di rumah, dan bila mana keluar rumah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer, kemudian menjaga jarak dimanapun kita berada. Dan kita terus berdoa kiranya Tuhan akan melindungi kita semua dan pandemi virus corona ini akan segera berakhir, kita dapat bersekutu kembali bersama-sama. Kemudian ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat kita yang ulang tahun dalam minggu ini, yaitu Saudari Moren Mongoloi, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati Saudari Moren. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian bagi kita semua, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 tetap akan dilaksanakan secara online seperti ibadah kita pada hari ini, dan dilaksanakan pukul 9 pagi. Kiranya menjadi perhatian kita dapat ingat hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kemudian untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun kita dianjurkan untuk melaksanakan PSBB, namun bila Bapak Ibu memerlukan pelayanan secara khusus, dapat menghubungi Bapak Gembala Sidang kita di nomor handphone ataupun di nomor telepon gereja untuk kita dapat tetap saling melayani. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah pernaungan kita, Tuhan adalah pertolongan kita. Dia ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itu adalah janjinya. Kita mengangkat pujian, Engkau ada bersamaku.
Saya undang jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Tak pernah
Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, sekarang kami belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal sampai selesai, semua dapat berjalan dengan baik dalam pengontrolan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah, walaupun belum bisa di gereja, tapi kita boleh bersyukur kita boleh beribadah secara online hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakitimu engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema hari ini yaitu Tuhan penolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi sekarang ini kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pencobaan, pergumulan yang kita hadapi, terlebih sekarang ini dalam menjalani kehidupan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Juga pekerjaan sulit, usaha menurun, pemasukannya kurang. Hal itu begitu berat secara manusia. Tetapi kita tidak boleh putus asa, karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, bagian pertama, dari ayat pertama sampai yang kelima, kita lihat adalah Tuhan penolong kita. Pemazmur mengatakan, dari mana akan datang pertolongan? Dalam ayat 2 mengatakan, pertolongan kita daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu harus kita yakin dalam hidup kita masing-masing. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang dalam hidup kita. Karena ayat ketiga juga berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak pernah akan terlelap. Tuhan, jadi Tuhan adalah penolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia akan menjaga kita. Bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan menjaga kita. Kalau manusia yang menjaga kita, pasti capek, mengantuk, dan akhirnya tertidur. Kita biasa lihat di rumah-rumah orang,
satpam dan sebagainya, menjadi penjaga mereka, tetapi dia tertidur juga. Kalau kita dipelihara oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia tidak biarkan kita hancur. Dia tidak biarkan kita jatuh. Dia jaga kita 24 jam. Dia adalah penolong kita, jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan menjaga kita. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, situ dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini adalah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan menjaga kita. Ayat 7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 juga dikatakan, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya buat kita semua, Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Dia menyertai kita siang dan malam. Dia menjaga kita terhadap kecelakaan. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Tuhan menjaga keluar masuknya kita. Artinya kemana kita pergi dan berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi tidak perlu kita takut atau khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Seperti sekarang ini, virus corona menakutkan banyak orang, tetapi kita percaya kalau Tuhan belum menghendaki kita kena corona atau nyawa kita terganggu, bahkan diambil oleh Tuhan, itu tidak akan terjadi, karena Tuhan pasti menyertai kita. Dalam kondisi sekarang, jemaat-jemaat yang seharusnya tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana, tapi karena kondisi harus bekerja di luar, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tetapi kita juga harus ikut aturan pemerintah supaya tetap di rumah. Kalau tidak penting, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Karena pemerintah adalah wakil Allah yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi tidak perlu takut. Kita harus punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Sebagai kesimpulan, Tuhan penolong kita. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia memberkati kita. Kita harus hidup berkenan kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita. Kemenangan iman nomor 197 mengatakan, aku percaya. Kita percaya akan kuasanya. Kita percaya akan kasih-Nya yang akan menjaga kita saat ini hingga Dia datang. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ibadah kami pagi ini telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jemaat disilahkan untuk bersaat teduh dan saling bersalaman dengan anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati.